Banyak orang yang kita temui dalam kehidupan kita, dalam pergaulan sehari-hari, orang-orang yang IQ-nya bermasalah. IQ-nya bagus, orang ini cerdas, orang ini pintar, tapi pengelolaan dirinya dan pengelolaan terhadap orang lain, dia bermasalah. Sikap dan perilakunya itu bikin orang tersinggung, jadi menimbulkan respon yang negatif dari orang sekitarnya. Masalahnya adalah dia sendiri nggak sadar bahwa dirinya itu bermasalah buat orang lain. Jadi ada beberapa hal, apakah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang seperti itu? Ciri pertama adalah dia tidak peka dengan apa yang terjadi pada dirinya, dan itu nanti dampaknya banyak. Stres dia juga nggak sadar, dia lagi emosi tinggi juga nggak sadar, tahu-tahu meledak aja. Ini menarik, ada penelitian yang dilakukan oleh Jane Pennebaker yang mengungkapkan orang-orang yang memiliki kesadaran terhadap apa yang dirasakan lebih baik itu punya kemampuan dorongan untuk bertindak jauh lebih baik. Yang kedua adalah yaitu gara-gara karena dia nggak merasakan, jadi gampang stres. Ciri ketiga adalah dia gampang untuk blow up. Sedikit aja sentilan bisa meledak. Ujung-ujungnya Anda sesali. Ya, kalau dalam bahasa kecerdasan emosionalnya itu Anda tergolong orang yang amigdalanya gampang terbajak. Ciri yang keempat, suka blame game, menyalahkan orang. It's not me, it's you. Dia sih. Kenapa saya nggak promosi? Ya habis gara-gara atasan gue sih nggak suka sama gue. Jadi selalu mencari alasan dan pembenaran atas dirinya. Dan dia nggak sadar dia juga berkontribusi terhadap situasi itu. Berikutnya climb up. Climb up. Kerang, nutup. Dia nggak mengekspresikan emosinya sama sekali. Gimana perasaanmu ketika orang tua meninggal? Ya biasalah. Gimana rasanya dipromosikan? Ya biasalah. So, climb up emosi, jadi nggak mengekspresikan. Nah, ada beberapa alasan kenapa orang climb up. Satu, karena memang merasa nggak nyaman deh kalau aku ekspresikan, kok kayaknya nggak enak gitu. Dua, belajar bahwa emosi itu bukan sesuatu yang harus diekspresikan. Padahal justru emosi itu merekatkan. Coba, kapan seseorang dikatakan itu betul-betul sahabat? Ketika bisa sampai hubungan level emosional. Sharing, nangis bareng. That's level deep. So emotion meaning something. Terus berikutnya adalah sering punya masalah hubungan dengan orang. Konflik melulu. Berikutnya adalah tidak punya rasa empati terhadap situasi. Kalau bahasa kita itu nggak bisa baca keadaan. Ciri yang ke-8 itu radar emosinya yang tidak bekerja. Artinya ketika dia bicara dengan orang, dia nggak sadar orang lain itu udah buru-buru, lagi nggak mood. Dia nggak punya kepekaan seperti itu. Nah, ini ciri kesimpulan itu menarik. Suka ditraktir secara emosi. Artinya orang yang merasakan perasaan senang at a cost of somebody else. Jadi orang lain yang kemudian dikorbankan. Yang berikutnya adalah seringkali emosinya justru menciptakan kabut yang membuat dia tidak bisa berpikir dengan jelas. Misalkan ketika dia nggak suka dengan seseorang, itu bisa membuat dia nggak objektif untuk melakukan pekerjaan dengan orang itu. Jadi emosinya itulah yang menghambat dia untuk bertindak secara rasional.